Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Dahsyat luar biasa. Pagi ini tema khotbah yang saya angkat adalah dampak baptisan Roh Kudus. Dampak baptisan Roh Kudus. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Yesus, ya tolong terus pencet. Ini adalah lukisan sebenarnya, atau mungkin potret Rasul Petrus. Apa yang terjadi untuk Rasul Petrus? Untuk itu kita akan buka bersama-sama, kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat yang keempat. Saya telah menulisnya. Untuk menghormati firman Allah, kita sama-sama bangkit berdiri. Ya. Bisa kebaca Bapak Ibu? Bisa kan? Ya. Ayo kita baca bersama-sama dengan keras. Karena firman yang diperkatakan boleh memberkati hidup kita. 1, 2, 3. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kami persilahkan Bapak Ibu sudah duduk, terima kasih. Alkitab yang kita baca, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Apa yang kita baca tentang peristiwa Raya Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan atas 120 murid-murid Tuhan. Bahkan Roh Kudus membaptis 120 orang yang ada di loteng Yerusalem pada waktu itu. Memang ini janji Tuhan Yesus. Bukankah dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 5 firman Tuhan berkata, Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dalam Roh Kudus. 120 orang tersebut, di antaranya ada seorang rasul yang bernama Petrus. Petrus dibaptis Roh Kudus. Memang kita kenal siapa Petrus. Dulunya nelayan, penangkap ikan. Tapi karena mujizat terjadi, dia mendengar firman Tuhan, aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Petrus langsung mengikut Tuhan Yesus. 3,5 tahun Petrus bersama dengan Yesus. Sekalipun endingnya, pada waktu Yesus ditangkap, Petrus menyangkal, tidak kenal siapa Yesus Kristus. Setelah 3 kali, dia menangis, menyesali apapun yang terjadi. Memang dampak dari baptisan Roh Kudus, murid-murid semangat sekali. Jadi baptisan Roh Kudus bukan saja berkata-kata dalam bahasa roh. Sebabnya dampak dari baptisan Roh Kudus ada 3 hal yang saya ungkap. Sebenarnya banyak, tapi cukup 3 hal saja berkenaan dengan Rasul Petrus. Yang pertama, Rasul Petrus semangat melayani Tuhan. Dulu mungkin karena kebutuhan hidup, dia melayani Tuhan Yesus karena mungkin pengen dapat rezeki. Tapi setelah Petrus dibaptis dalam Roh Kudus, dia semangat melayani tanpa motivasi apapun juga. Memang baptisan Roh Kudus tidak hanya kita mendapat karunia kesembuhan, karunia mujizat, karunia berbahasa roh, karunia menerjemahkan bahasa roh, dan yang lain-lainnya. Memang tidak hanya mendapat karunia, Roh Kudus harus berbuah. Dalam khotbah saya Raya Pentakosta ada, saya katakan tentang buah-buah Roh Kudus, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran dan sebagainya.
itu memang dampak dari baptisan Roh Kudus. Tapi dampak dari baptisan Roh Kudus juga semangat untuk melayani. Petrus tampil berdiri sesuai dengan gambar. Ada 3.000 orang. Petrus dulunya pemalu mungkin, tidak bisa berpasih lidah. Tapi dia berkhotbah tentang Yesus yang engkau salibkan. Dia dimati, dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat. 3.000 orang bertobat. 3.000 orang bertobat, bayangin. Saya belum pernah berkhotbah 3.000 orang, Bapak Ibu. Ya, mungkin kalau 500-600 pernah saya. Ya, pelayanan saya di Bandung itu Jumatnya besar sekali. Pada waktu saya KKR di Manado, ya memang mungkin paling 1.000 orang. Tapi saya belum pernah berkhotbah 3.000 orang seperti Petrus. Itu sebabnya betapa pentingnya baptisan Roh Kudus. Bagi Bapak Ibu yang belum dibaptis Roh Kudus, berdoa minta agar dibaptis dalam Roh Kudus. Karena dampak dari baptisan Roh Kudus itu bukan saja kita berkarunia lidah, kemudian supaya orang menganggap kita rohani, bukan. Tapi diantaranya semangat melayani. Itu sebabnya betapa pentingnya baptisan Roh Kudus. Kita harus dibaptis Roh Kudus supaya ada semangat melayani. Puji Tuhan Bapak Ibu. Gereja kita memberikan kesempatan siapa saja yang rindu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ya tentunya kalau dia WL atau singers harus mempunyai jiwa kepemimpinan. Suaranya tidak fals, tahu nada. Dan sudah dibaptis dengan air. Siapapun silahkan melayani dengan sukacita. Ya. Itu roster, saya bangga Bapak. Sekalipun saya bukan yang membuat, bukan saya. Sekarang David yang membuat roster. Semangat pelayanannya sekalipun mungkin hanya asal. Cuman bagi amplop. Sama salaman jemaat yang datang itu penting. Sebab bagaimana jemaat dengan sukacita beribadah. Kalau disambut asar yang tidak senyum, cemberut. Mungkin wajahnya kayak pepaya Cibinong lonjong panjang. Betapa pentingnya asar itu memberi dampak positif kepada orang yang mau ke gereja. Selamat pagi, shalom. Dengan sukacita kita masuk ke dalam rumah Tuhan. Apalagi Anda mungkin bisa WL, worship leader, memimpin pujian, silakan. Mungkin menjadi singers, pelayan musik, siapapun. Ayo. Dampak dari baptisan Roh Kudus adalah semangat melayani. Sebabnya setiap dapat tugas, jangan engkau tunda. Alasan ini, alasan itu, jangan. Sebelum kami menugaskan Anda, kami berdoa dulu. Baru kami menunjuk. Bukankah gereja kita memberikan kesempatan siapapun boleh melayani pekerjaan Tuhan. Asal menurut kriteria yang saya sebutkan tadi. Jadi mari, apapun tugas yang diberikan kepada kita, lakukan. Karena dengan semangat melayani, kita merasakan hadirat Tuhan turun. Berikan aplaus tepuk tangan yang paling meriah. Saya dulu mendapat tugas penggembalaan di sini, permintaan jemaat. Ada 12 jemaat yang mewakili jemaat meminta saya jadi gembala di tempat ini. Karena saya belum dibaptis Roh Kudus, saya terima penggembalaan karena motivasi yang salah. Motivasinya apa? Jemaat Tuhan waktu itu kaya-kaya. Jalan Pegadaian itu ramai, jalan raya. Jadi kalau jemaat kaya, otomatis pendetanya kaya. Itu motivasi saya karena saya belum dibaptis dalam Roh Kudus. Akhirnya
Aduh, mengalami banyak gangguan masalah. Saya pernah lari kerja di Jakarta. Tetapi satu saat kalau baptisan Roh Kudus turun atas saya dibaptis dalam Roh Kudus. Waktu itu gereja lagi dibongkar, Bapak. Kami beribadah di sebelah jual telur di loteng kecil sekali. Semangat melayani, motivasi untuk cari kekayaan musnah. Saya lakukan besuk terus, besuk, ayo. Saya lakukan berdoa. Saya pernah berdoa selama 15 tahun untuk orang yang tidak mau ke gereja. Akhirnya dia bertobat. Dia dulu gak makan daging, Bapak Ibu. Tapi setelah bertobat, saya ajak makan daging babi. Dia berkata, enak ya babi itu. Saya pernah berdoa untuk 20 tahun untuk seseorang. Waduh, dia sulit. Tenis saya injili tapi tetap gak bisa. Setelah 10-20 tahun, dia jatuh di kamar mandi. Waktu operasi ada seorang yang memakai jubah putih ikut dalam operasi. Dia tanya anak-anaknya yang sudah menjadi anak Tuhan, itu Tuhan Yesus. Akhirnya dia bertobat. Sekalipun sekarang telah pulang ke pangkuan Bapa. Semangat melayani, saya adakan retreat, camping. Bahkan tiap Natal itu anak sekolah minggu, saya buat bermacam-macam pertunjukan, mungkin masih ingat waktu yang masih sekolah minggu. Maksudnya menarik orang tuanya supaya hadir karena anaknya pentas di gereja. Saya lakukan piknik, ayo piknik. Pernah kami ke Lombok, ke Bali. Kemanapun ayo piknik, ke Pangandaran. Maksudnya menarik dengan semangat pelayanan. Motivasi uang sudah lenyap dalam kehidupan saya karena baptisan Roh Kudus. Yang hanya ada melayani. Saya bangga didamping istri yang mempunyai kualitas yang baik. Dia selalu mendorong saya, ayo Pak. Semangat melayani bukan saja pada waktu masih muda, tapi sampai sekarang. Tiap pagi jam 4 saya bangun, saya berdoa. Kemudian jam 4:30 saya bangunkan istri saya untuk mandi. Jam 5 pagi dari Selasa sampai Sabtu, saya sudah ada di altar ini mendoakan saudara. Nama-nama saudara, wilayah BTN Caruban, Grand Arjoino, Ujung Gebang, Tegal Gubuk, BTN Kebon Pring, Jalan Pahlawan, Jalan Stasiun, Jalan Raya, Jalan Pegadian, Jalan Kantor Pos, Bypass, Perumahan Geongan, bahkan yang di luar kota, Kempek, Gempol, Palimanan, sampai Cirebon kami doakan. Kelangenan juga, di situ ada Pak Gonggom Simanjuntak. Kami berdoa karena semangat melayani. Sebab dengan doa enggak mungkin. Hanya dengan doa mungkin jemaat bertumbuh di dalam Tuhan. Petrus semangat melayani. Kemudian dampak yang kedua Bapak Ibu. Petrus bukan semangat melayani saja. Tapi Petrus juga rela berkorban. Rela berkorban. Berkorban dalam bahasa Yunani adalah karbanot. Artinya merelakan sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Kita berikan untuk orang lain. Itu arti berkorban. Kepunyaan kita yang kita sayang, kita relakan, kita berikan kepada lain orang. Itu berkorban. Petrus rela berkorban untuk bangsanya. Dan akhirnya dia harus masuk ke penjara. Demi keselamatan bangsanya, Petrus rela di penjara. Bapak Ibu yang kekasih, saya pernah berurusan dengan berwajib Kodim pada waktu itu. Karena warta sepekan ada ilustrasi
orang Mandarin yang berjumpa dengan Yesus. Untung di situ ada tulisan untuk kalangan sendiri. Maka saya minta saudari Dwita harus ada untuk kalangan sendiri. Berarti hanya untuk intern jemaat, bukan konsumsi di luar jemaat. Ada orang Mandarin bertemu dengan Kristus, itu menjelekkan agama apa saja. Akhirnya saya bukan ditangkap, dipanggil untuk dikodim. Selama 1 bulan saya diinterogasi, pertanyaannya sama terus. Memang yang buat bukan saya, pengerja saya waktu itu. Tetapi sebagai pimpinan saya harus bertanggung jawab. Sampai dilimpahkan ke kejaksaan. Kalau zaman sekarang saya sudah di penjara mungkin. Karena saya menodai agama. Penodaan agama. Waktu itu belum ada undang-undang penodaan agama. Jaksanya orang Aceh, Bapak Ibu bayangin. Waduh pasti. Tetapi puji Tuhan, Tuhan getarkan hati dia. Dia berkata, Pak Pendeta jangan takut, saya akan bela. Ini namanya Yudas. Karena yang mengekos ternyata jemaat sendiri. Lapor ke Kodim, lapor Polsek, lapor Koramil Bapak Ibu. Saya katakan saya rela. Saya katakan memang tadinya tiap malam kalau ada mobil berhenti di rumah saya takut, saya lari ke dapur, lari ke WC, tersembunyi. Tapi akhirnya saya berserah. Saya ngomong sama istri saya, kalau saya harus dipenjara karena nama Kristus, saya siap. Kamu hati-hati. Puji Tuhan. Karena semangat pelayanan saya rela berkorban. Akhirnya dinyatakan saya tidak bersalah. Karena itu diambil dari buku, bukan ide saya, ide pengerja. Diambil dari buku, kalau mau beredar ya buku, apalagi untuk intern. Bukan konsumsi Kodim, bukan konsumsi untuk Kapolsek, bukan konsumsi dan Ramil. Puji Tuhan, karena saya rela melayani. Kita juga harus rela di penjara. Kalau saya baca Wahyu pasal 2 ayat 10, tolong tayangkan. Saya tidak menulis Wahyu pasal 2 ayat 10. Wahyu pasal 2 ayat 10. Bukan itu nanti. Wahyu pasal 2 ayat 10. Ayo kita baca bersama-sama. Wahyu 2 ayat yang ke-10. Sudah? 1, 2, 3. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan berapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Kembali kepada PowerPoint. Petrus rela di penjara. Saya rela di penjara. Jemaat juga harus rela di penjara. Tapi penjaranya bukan penjara keputusan hakim, tapi penjara pencobaan. Iblis akan memasukkan kita ke dalam penjara pencobaan. Jangan takut, kata firman Tuhan. Karena pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Tidak melebihi kekuatan kita. Kenapa kita harus pindah agama karena masalah? Kenapa kita harus mundur dari gereja karena masalah? Ada jemaat yang mundur karena saya tidak mau salaman. Maka sekarang saya turun, saya salaman. Karena COVID melandai lagi, maaf saya pakai sarung tangan Bapak Ibu. Salaman, ayo. Kan ada jemaat yang mundur karena saya nggak mau salaman katanya. Puji Tuhan. Tapi puji Tuhan jemaat tersebut datang kembali. Iblis memenjarakan kita ke dalam berbagai macam ujian, pencobaan. Pencobaan gak pernah habis dalam hidup kita. Selama kita masih diam di dalam dunia. Ada saja tiap-tiap hari, bahkan kadang-kadang datangnya rombongan. Satu belum selesai, datang yang lain. Jangan takut.
Karena Allah beserta dengan kita. Haleluya. Ujian iman itu hanya menguji iman kita. Jangan karena nasi satu kotak nggak diberi, nggak mau ke gereja. Jangan. Anda kalah di penjara iblis. Mari Bapak Ibu yang kekasih. Kita bersyukur 2 tahun ini kita nggak menyelenggarakan Natal. Natal yang akan datang saya pikirkan apakah kita masih bisa Natalan. Karena kapasitas gereja kita cuman 110, 120. Sedangkan jemaat semuanya ada 300 lebih. Belum termasuk sekolah minggu. Kita perlu cari gedung yang besar. Istri saya menyarankan di Gor Arjawinangun Jungjang ada. Tapi di sana nggak ada AC-nya Bapak Ibu, panas. Kita nggak tahu, kita berdoa. Agar perayaan Natal kita masih bisa melihat tampilan anak-anak sekolah minggu kita. Jadi kalau kita mengalami pencobaan itu, iblis memenjarakan kita. Sebabnya jangan takut, lawan iblis dengan imanmu yang teguh. Jangan mau dikalahkan oleh iblis. Petrus dipenjara dengan sukacita. Bahkan pada waktu malam dia memuji Tuhan. Ada seorang malaikat Tuhan melepaskan kunci-kunci yang memenjara. Borgol Petrus dilepaskan. Itu ada gambarnya Bapak. Luar biasa. Yesus sanggup melepaskan kita dari penjara pencobaan. Yesus sanggup melepaskan kita dari penjara sakit penyakit. Tuhan sanggup melepaskan kita dari penjara ekonomi kita. Sebabnya mari, dampak dari baptisan Roh Kudus kita rela berkorban. Setiap orang yang percaya apalagi sudah dibaptis dalam Roh Kudus harus merelakan sesuatu yang berharga demi kepentingan orang lain. Sesuatu yang berharga demi kepentingan orang lain. Berharga, uang itu berharga. Apapun yang kita miliki itu berharga. Tapi relakanlah demi orang lain. Waktu saya jadi ketua BPD Jawa Barat, terjadi tsunami di Pangandaran. Kami buka posko di sana hampir 1 bulan. Saya mondar-mandir Arjawinangun Pangandaran tanpa harus saya minta bensin dari siapapun, dari jemaat pun juga tidak. Waktu tsunami di Nias, kami pergi ke sana hampir 9 hari. Pulangnya, waktu berangkatnya dari Medan pakai Mandala, pesawatnya besar. Tapi waktu pulang karena landasannya nggak bisa didarati oleh pesawat besar. Mandalanya rusak, ngongkrok di bandara Nias. Akhirnya saya charter pesawat kecil milik Polri. Dinaiki cuman kami 9 orang saja. Pilot, kopilot sama dakeneknya. 12 orang, kecil. Waktu di atas lautan itu kerasa getarnya. Apalagi di atas Danau Toba itu, waduh getarannya. Gak bisa terbang tinggi. Kami juga mendarat jauh. Gak pas di depan bandaranya. Jalan kaki. Itu sesuatu yang berharga kami berikan kepada orang lain. Kami tidak hanya melayani GBI, tapi interdenominasi. Ada gereja Nias yang tertua, yang rusak di Gunung Sitoli. Kami perintahkan bantuan uang, juga jemaatnya kami kasih sembako. Selama 9 hari kami keliling, cuman gak bisa ke Teluk Dalam pada waktu, karena jembatannya putus. Kita melakukan bakti sosial, membagi nasi. Oh, tukang ojek, sopir angkot, bahkan preman-preman. Itu karena sesuatu yang berharga demi kepentingan lain orang. Kita membagi sembako. Natal kemarin kita membagi sembako. Bukan saja belakang gereja, tapi orang-orang yang lain yang memerlukan.
Betapa pentingnya kita rela berkorban. Dampak dari baptisan Roh Kudus. Yang ketiga, Bapak Ibu, dampak dari baptisan Roh Kudus. Kita perlu rela mati. Rela mati. Petrus rela mati demi keselamatan manusia. Petrus itu adalah seorang mungkin paus yang pertama. Karena Petrus juga pelayanan ke Roma, ke Turki, kemana-mana. Dia yang membuka gereja di Vatikan itu Petrus. Petrus itu paus yang pertama mungkin. Dalam sejarah, mungkin gereja Katolik, Petrus adalah paus yang pertama. Karena Injil Tuhan, dia ditangkap oleh Romawi. Dan akhirnya dia dihukum mati. Next. Dalam pelayanan Petrus mati disalib. Minta kepala di bawah. Dia tidak mau seperti Yesus kepalanya di atas. Dia minta supaya kepalanya di bawah. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Yesus Kristus. Mari orang yang sudah dibaptis dalam Roh Kudus, handphone saya. Kita perlu rela mati di kayu salib. Tetapi bukan mati di kayu salib. Ya. Tetapi kita juga harus rela mati demi ibadah dan pelayanan kita. Saya ingin sampaikan di dalam Kisah Para Rasul pasal 25 ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 25 ayat yang ke-11. Ayo kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 25 ayat yang ke-11. Sudah? Ya. Saya akan bacakan. Yuk untuk saudara. Ya. Jadi jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar. Ini pengadilan Paulus. Sama dengan pengadilan Petrus. Karena Injil Tuhan, karena semangat melayani, merela memberikan yang paling berharga demi kepentingan bangsanya, demi kepentingan orang lain. Paulus rela mati. Dan ini juga bisa diucapkan oleh Petrus. Petrus rela mati demi memberikan sesuatu yang berharga kepada bangsanya, kepada lain orang. Next. Kita pun rela mati demi ibadah kita. Satu saat nanti mungkin ibadah dilarang. Di depan gereja kita akan dijaga orang yang menghalangi kita beribadah. Bagaimana dengan demikian Bapak Ibu? Mungkin kita juga rela mati demi pelayanan kita. Artinya mati di sini bukan mati beneran. Artinya kita harus kuat, kita harus hidup. Apapun yang terjadi kita harus tetap beribadah. Karena ibadah yang disertai dengan hati yang sukacita besar kuasanya, besar keuntungannya. Mari kita flashback ke belakang. Waktu kita gak beribadah. Bagaimana dengan damai sejahtera? Ada gak? Berbeda dengan kita beribadah. Hati kita menyala-nyala. Kita harus rela melayani Tuhan. Pelayanan kita adalah taruhannya mati.
mati dalam arti kita merelakan untuk melayani Tuhan. Rela bangun pagi, rela yang lain-lain. Ada seorang jemaat, memang puji Tuhan sekarang dia pindah ke gereja lain. Karena dia kalau pagi, ibadah pagi, dia harus mandi gantian, kamar mandinya cuma satu. Istrinya dan anaknya berapa, jadi kadang-kadang terlambat. Alasan itu dia pindah ke gereja yang dekat. Silahkan, monggo. Yang penting Anda masih beribadah. Jangan karena alasan arisan kita nggak beribadah. Apalagi gereja kita kan cuma 1 jam. Jangan alasan yang lain, ngantuk dan sebagainya, kita nggak beribadah. Berarti Anda nggak rela mati. Jangan karena alasan ini dan itu Anda meniadakan pelayanan. Melayani Tuhan anugerah untuk kita sekalian. Kita perlu rela mati demi pertobatan kita. Kita berani berkata no terhadap dosa. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk harus kita tinggalkan. Berarti kita rela mati demi kesukaan kita, demi kesenangan kita, demi hobi kita. Apa hobi Anda? Mungkin kalau malam sekak sampai pagi, kita relakan semuanya. Enggak sekak sampai pagi, boleh sekak sampai jam 9 saja. Mungkin kita ngobrol di warung sampai pagi. Suami-suami, ingat tugasmu. Bukan hanya karena ngobrol enak, senang hobimu. Anda harus relakan mati demi mengorbankan hobimu ngobrol. Mungkin Anda suka minum minuman keras. Kita relakan mati demi minuman keras. Mungkin Anda suka berjudi. Gak ada judi itu kaya. Gak ada orang judi itu kaya. Yang ada adalah kehancuran. Kita relakan, kita rela mati demi kebiasaan judi kita. Kesimpulan dari khotbah saya, inilah dampak dari baptisan Roh Kudus. Perlu kita camkan dan kita renungkan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.